Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa musalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa merahmati hidup kita, memberikan kita rizki yang halal, dan juga memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini atau pada kali ini kita akan membahas tentang tema hal-hal apa saja ketika kita mendapati pelanggan-pelanggan yang dalam tanda kutip mengecewakan kita, ya, atau lebih tepatnya membatalkan transaksi jual beli yang sudah disepakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu itu. Ya. Terkait terhadap jual beli, ya, maka kita harus pahami, ya, dimulainya dari promosi, dimulainya dari follow up, dimulainya dari negosiasi, lalu disepakati untuk terjadinya jual beli ataupun akad, maka ini semua ada prosesnya. Dan yang paling utama adalah ketika kita menghadapi calon-calon konsumen yang memang secara adab, secara akhlak ini kurang, ya, maka kita harus bersabar, ya. Dan jangan sampai kita berfutur atau malas atau down, ya. Ini adalah ujian bagi kita sebagai pedagang. Karena apa? Karena bisa jadi ini adalah langkah kita untuk beramal soleh. Ketika kita mendapati pelanggan-pelanggan yang demikian, jangan sampai kita membalas dengan yang keburukan juga, karena itu akan menjadikan diri kita terpuruk dan mendapatkan keburukan di kemudian hari. Dan kalau kita mendapati pelanggan yang tidak baik juga, jangan sampai kita menyombongkan diri, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wala tamsil fil ardi maroha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dan itu pun juga tidak diperbolehkan. Maka yang paling utama adalah kita harus sabar, kita harus bijak, kita sampaikan sesuai dengan SOP atau prinsip-prinsip kaidah Islam, ya, dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik, ya. Dan kita juga harus bisa memberikan manfaat bagi orang-orang tersebut, ya. Bisa jadi orang-orang tersebut sedang memiliki masalah, ya. Intinya jangan bersuudzon, ya. Kita harus berhusnuzon dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, mungkin mengecewakan kita, ya. Mungkin juga tidak amanah terhadap diri kita. Ini bentuk-bentuk bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, kalau di dalam rukun iman itu ada yang disebut dengan qada dan qadar, ya. Kita harus imani, ya. Kita benar-benar siap mental kalau ingin menjadi pedagang sukses, pedagang yang barokah, maka kita harus wajib ikhtiar semaksimal mungkin dengan doa, ya, dan jauh daripada subhat dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu akan mengiringi kita dengan kebaikan dan kita dihindari dari segala keburukan. Bisa jadi orang-orang yang membatalkan jual beli itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari keburukan. Bisa jadi dengan kita dijauhkan oleh orang-orang yang membatalkan transaksi tersebut, kita akan diganti oleh transaksi yang jauh lebih besar dan lebih baik, dan itu nilainya lebih barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati dalam menghadapi pelanggan-pelanggan yang demikian atau konsumen-konsumen yang rewel atau konsumen-konsumen yang tidak baik di mata kita dan bahkan mengecewakan diri kita. Itu bentuk ujian dan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sabar, kita harus tenang, dan kita harus bisa menjaga emosi kita demi untuk ukhuwah Islam yang jauh lebih baik. Dan kita yakin bahwasannya Allah adalah Rabb kita, Allah adalah jalan hidup kita. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapati kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi hal-hal yang demikian. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.